Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Kita cerita-cerita horor lagi ya. Kita mulai aja dengan ceritanya. Dimulai dari hujan deras membasahi terminal kampung rambutan malam itu. Lampu-lampu terminal berkelip redup, menciptakan bayangan panjang di lantai yang basah. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam, waktu yang jarang dipilih orang untuk berangkat ke Bandung. Namun, bagi Rudi, seorang mahasiswa tingkat akhir, ini satu-satunya pilihan. Dia harus sampai di Bandung besok pagi untuk sidang skripsinya. Di loket hanya ada satu petugas. Petugas berbicara, "Bus ke Bandung terakhir ini, Dik. Berangkat jam 12 pas. Penumpangnya cuma sedikit." Rudi menjawab, "Sedikit nggak apa-apa, yang penting sampai." Rudi membeli tiket dan berjalan ke arah bus. Warnanya merah tua, catnya mulai pudar. Kaca depannya dipenuhi bercak air hujan. Pintu bus terbuka, dan suara desis angin dari dalam terasa aneh. Terlalu dingin untuk ukuran bus yang mesinnya menyala. Di dalam hanya ada 7 penumpang. Wajah mereka pucat. Beberapa duduk menunduk tanpa suara. Sopir, seorang pria tua berjaket kulit, hanya melirik Rudi sebentar sebelumnya menyalakan rokoknya. Bus mulai melaju. Hujan semakin deras, wiper bekerja keras, dan lampu jalan semakin jarang. Rudi duduk di kursi belakang. Ia memperhatikan bahwa penumpang lain tidak pernah bergerak, bahkan saat bus berguncang. Tubuh mereka seperti kaku. Seorang ibu-ibu di kursi tengah menoleh ke Rudi dan tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar, hingga sudut bibirnya hampir menyentuh telinga. Rudi terkejut, tapi saat berkedip, ibu itu sudah menunduk lagi. Tiba-tiba dari speaker bus terdengar suara radio yang berdesis. "Perhatian, bus jurusan Jakarta-Bandung, penumpang harap." Lalu suara itu terputus. Di tengah perjalanan, Rudi menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jalan yang dilewati tidak seperti biasanya. Tidak ada rest area, tidak ada truk lain, hanya jalan lurus yang seperti tidak berujung. Papan petunjuk jalan pun kosong, hanya tiang besi tanpa tulisan. Ia memberanikan diri bertanya pada supir. Rudi berbicara, "Pak, ini lewat mana? Kok jalannya sepi banget?" Sopir menjawab tanpa menoleh, "Tenang aja, sebentar lagi sampai kok." Tiba-tiba, penumpang di depan Rudi, seorang pria berjas hitam, berbisik lirih tanpa menoleh, "Nggak ada yang pernah sampai di sini, Nak." Rudi mencoba tidur, tapi suara aneh membuatnya membuka mata. Suara kaki menyeret di lorong bus. Saat menoleh, ia melihat penumpang yang tadinya duduk kini berdiri. Satu persatu berjalan mendekat ke arahnya dengan gerakan lambat, kepala miring, mata kosong. Ibu-ibu yang tadinya tersenyum kini berdiri paling depan. Dari mulutnya keluar suara basah, "Turunlah, Nak, sudah sampai." Tapi saat Rudi melihat keluar jendela, yang ia lihat hanya kabut pekat dan deretan batu nisan yang basah oleh hujan. Bus rupanya berhenti di sebuah pemakaman tua. Supir menoleh untuk pertama kalinya. Matanya kosong, putih tanpa bola mata. Supir berbicara, "Penumpang terakhir, silahkan turun." Rudi menolak. Ia berlari ke depan, mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Saat ia menoleh lagi, semua penumpang sudah menghilang. Hanya kursi kosong dan kabut. Mesin bus mati dan sunyi. Rudi berusaha memecahkan kaca jendela. Saat ia berhasil keluar, hujan langsung membasahi tubuhnya. Ia berlari ke jalan, berharap menemukan pertolongan. Di kejauhan,
Terlihat cahaya lampu kendaraan. Ia melambaikan tangan. Namun kendaraan itu bukan mobil, melainkan bus yang sama dengan cat merah pudar. Melaju pelan, dan di balik kacanya, Rudy melihat dirinya sendiri duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Suara radio kembali terdengar di kejauhan. Perhatian, bus malam jurusan Jakarta-Bandung tidak pernah sampai gelap. Tamat. Terima kasih udah membaca cerita horor, meskipun sebentar-sebentar, tapi nikmati pakai headset, khayalin yang dibicarakan, tutup mata, pasti setannya muncul.